dewasa muda yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah kali ini. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita, segala keberadaan hidup kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala kasih anugerah-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memberikan korban syukur kami lewat pujian, penyembahan, dan pengampungan kami kepada Tuhan. Dan saat ini kami mengundang Engkau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus untuk hadir dengan tengah ibadah kami saat ini, menjamah dan melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Terpujilah nama Bapa, dan sekarang jangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, dan dari manapun datangnya yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang diberikan kepada kami, yang berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan bahwa segala kasih anugerah yang sungguh nyata dalam hidup kita, sebab Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, dan Allah yang berjamaah atas hidup kita. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud masuklah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, tetap teguh dan mulia. Masuklah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama kita berdoa. Katakan bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, tetap teguh dan mulia. Masuklah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Tuhan Rajaku. Mari bersama sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Dia alam dahsyat, Dia adalah Allah yang berkuasa, Raja damai bagi setiap kita. Dan mari dewasa muda yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita sekarang kembali bangkit berdiri dan bersama-sama kita agungkan dan tinggikan Allah kita yang berkuasa. Haleluya. Mari kita bersyukur buat segala kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Na 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 na.
kasih buat kesempatan dan malam hari ini ya Tuhan, kami sudah memuji dan besarkan nama-Mu. Dan saat ini tiba saatnya untuk kami akan mendengarkan firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan, biarlah Kau dapat terus mengurapi hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan segala rancangan tipu muslihat kuasa gelap, baik yang bernama maupun yang tak bernama, yang mencoba-coba ingin mengusik dan jalannya firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Puji Tuhan, malam hari ini sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kami dari koordinator dan seluruh pengurus Persekutuan Dewasa Muda GPPS Palu mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kita yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, yaitu Saudari Melisa Tobing, Saudara Kardinal, Saudari Melin Situmorang. Baik, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah berulang tahun ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, pemeliharaanmu yang nyata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami memberkati bagi saudara-saudari kami yang telah Kau tambahkan usia 1 tahun, yaitu Saudara Melisa Tobing, yaitu Saudara Kardinal, Saudari kami Melin Situmorang. Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati tubuh jiwa roh mereka, diberkati dalam nama Yesus. Limpahkan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, mereka terus hidup berkemenangan bersama dengan Engkau melalui kehidupan yang telah Engkau tambahkan, waktu yang telah Engkau tambahkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka boleh pergunakan sebaik mungkin semuanya untuk memuliakan Tuhan. Bagi yang sudah berumah tangga, Kau berkati rumah tangga keluarganya. Jadikan mereka suami istri yang memuliakan Tuhan, orang tua yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Roh jahat dalam bentuk apapun yang mengganggu, merusak rancangan dalam kehidupan mereka, kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dan bawa mereka senantiasa Tuhan dimanapun mereka berada, pribadi Kristus yang nyata lewat kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Malam hari ini kita dilayani oleh hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Yefta Engka, Sarjana Teologia. Beliau adalah Gembala Jemaat GPPS Bethel Surabaya. Beliau juga sekretaris dari Majelis Pusat GPPS. Ya, malam hari ini saya yakin dan percaya kita semua akan diberkati melalui apa yang disampaikan isi hati Tuhan melalui hambanya. Kepada Bapak Pendeta Yefta Engka STH, kami persilakan. Shalom, selamat malam. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam hangat buat seluruh jemaat dewasa muda GPPS Palu. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara sekalian. Saya harapkan doa saya kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan harapan saya kita semua yang bersama-sama dengan saya pada malam ini, kita semua bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa menikmati hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, maka di sanalah ada mujizat, ada kuasa, ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini saya berterima kasih juga kepada Bapak Gembala, tim Gembala GPPS Palu, dan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan pada malam hari ini. Saya percaya dan yakin bahwa kesempatan yang indah malam ini kita akan bersama-sama menikmati apa yang Tuhan akan berikan bagi kita semua, baik melalui kebenaran firman ataupun di dalam fellowship, dalam pertemuan pada malam hari ini. Dan melalui ibadah online pada malam ini, saya yakin dan percaya bahwa kita semua mengharapkan sesuatu yang besar, yang indah,
yang baik yang datangnya dari Tuhan. Kita selalu mengharapkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Dan sesuai dengan tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya pada malam ini, saya percaya bahwa ini merupakan sebuah tema yang luar biasa, sebuah tema yang dahsyat yang akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita, akan memberikan penyegaran yang baru bagi kita. Karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita membutuhkan hal-hal yang baru, kita membutuhkan sesuatu yang akan memberikan kekuatan kepada kita, yang akan memberikan penyegaran kembali kepada kita, sehingga kita bisa makin kuat, makin yakin bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita dalam segala hal, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya diberikan tema tentang mengucap syukur yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. Namun saya akan bacakan lebih pas lagi yang di dalam ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Kuasa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, saya mau coba bandingkan dengan Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, di dalam Tesalonika dikatakan begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Di dalam Efesus dikatakan begini, ucapkanlah syukur senantiasa. Jadi di dalam Tesalonika dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam Efesus mengucap syukurlah senantiasa. Nah, ada dua himbauan kepada kita yang menjelaskan bahwa ucapan syukur itu adalah hal yang sangat penting. Nah, pertanyaannya begini, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengapa kita harus mengucap syukur? Ternyata di dalam Tesalonika dikatakan begini ayat 18, sebab kata sebab di sini menerangkan bahwa ini adalah akibat daripada yang pertama. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Mengapa kita mengucap syukur? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita itu bisa mengucap syukur. Ternyata ucapan syukur adalah sesuatu yang sangat penting yang diharapkan oleh Tuhan supaya bisa keluar dalam hidup kita. Sehingga Rasul Paulus menulis dalam Tesalonika berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Di dalam Efesus dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa. Ada dua hal yang berbeda di situ. Dalam Tesalonika berkata, mengucap syukur dalam segala hal, berarti dalam situasi, kondisi apapun, harus tetap mengucap syukur. Dalam Efesus, mengucap syukurlah senantiasa. Ini berbicara tentang waktu. Senantiasa. Dalam waktu apapun. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, harus terus mengucap syukur. Ini berbicara tentang sesuatu yang kontinu, terus menerus dilakukan, senantiasa, terus menerus, tak terbatas oleh waktu. Dalam apapun, situasi apapun, kondisi apapun, pagi, siang, malam, tetap harus mengucap syukur. Sehingga Rasul Paulus menekankan dalam Tesalonika, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada banyak orang datang kepada saya dan berkata begini, Pak Pendeta, bagaimana supaya saya bisa mengerti kehendak Tuhan?
Bagaimana supaya saya bisa memahami apa menjadi kehendak Tuhan dalam hidup? Saya cuma katakan begini, coba buka Alkitab. Apa yang Tuhan katakan di situ? Untuk memahami kehendak Tuhan, buka Alkitab, baca Alkitab. Dan di sini jelas bahwa itulah yang dikehendaki Tuhan. Apa itu? Mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Berarti ini adalah hal yang sangat penting. Ini adalah hal yang mutlak harus dilakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak cukup hanya datang berdoa, beribadah, namun kita juga harus bisa mengucap syukur. Yang paling penting dalam segala hal, dan mengucap syukur senantiasa. Ingat ya, mengucap syukur senantiasa dan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, dalam suka dan duka, terus mengucap syukur. Mau diberkati, tidak diberkati, mengucap syukur. Usahanya diberkati atau tidak diberkati, tetap mengucap syukur. Nah, ini yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita semua, bahwa kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam situasi apapun, kondisi apapun. Nah, Sadhu Sundarsih adalah seorang tokoh yang luar biasa. Satu waktu dia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba di tengah jalan dia dihadang oleh para perampok. Kemudian para perampok ini melucuti semua apa yang dia pakai dan merampok semua apa yang ada di dalam yang dia bawa pada waktu itu. Semuanya, termasuk emas, termasuk uang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, setelah dia dirampok, yang anehnya dia berkata, syukur, terima kasih aku dirampok. Orang semuanya bingung. Loh, kenapa Sadhu Sundarsih? Engkau dirampok kok malah bersyukur? Iya, saya bersyukur karena yang pertama, ketika perampok itu mengambil uang saya yang paling banyak itu ada di rumah. Yang saya bawa cuma sedikit. Kemudian yang kedua, saya mengucap syukur karena yang dirampok itu hanya uang saya, tapi nyawa saya selamat. Saya tetap hidup, saya tidak dibunuh. Kemudian yang ketiga, saya mengucap syukur saya dirampok. Karena lebih baik saya dirampok daripada saya yang merampok. Nah ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya setiap orang itu harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu adalah hal yang sangat penting. Makanya setiap orang yang mengucap syukur, itu ada kuasa yang dahsyat yang akan terjadi dalam hidupnya. Ada sebuah kuasa yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan kepada orang-orang yang mau mengucap syukur dalam segala hal. Ya, tidak semudah itu memang ketika seseorang harus mengeluarkan kalimat ucapan syukur dalam mulutnya. Ketika situasinya tidak enak dan tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau mungkin kita naik rumah baru, diberkati dengan sebuah rumah yang baru, maka begitu mudah kita akan berkata, syukur Tuhan, terima kasih buat berkat. Ketika kita gajinya naik, dengan mudah kita bisa berkata, syukur Tuhan, terima kasih. Ketika situasinya semuanya baik-baik saja, hal-hal yang indah yang kita terima, maka kita dengan mudah berkata, syukur Tuhan, terima kasih. Pertanyaannya, nah bagaimana ketika kita menghadapi situasi yang sulit? Terlebih ketika kita menghadapi situasi kondisi pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang tak terduga yang kita alami. Ada banyak hal yang tak terduga yang kita hadapi. Mungkin kadang-kadang kita mengharapkan bahwa situasi kondisi pandemi ini kita akan makin baik, makin bagus. Namun ternyata sebaliknya. Dengan situasi pandemi COVID-19, pekerjaan kita makin sepi. Pekerjaan kita malah makin turun. Orang-orang langganan-langganan malah pada pergi semua. Dan bahkan informasi berkata bahwa percuma membuka usaha yang baru di COVID-19. Kita keluarin modal dan pasti kita akan kembali rugi. Karena otomatis setiap orang yang membuka usaha di pandemi COVID-19 pasti akan rugi. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau kerjasama dengan kita? Semuanya berteriak,
Semuanya berkata sepi, semuanya berkata nggak mungkin, semuanya berkata nggak akan laku, semuanya akan berkata pasti, semua mubazir. Tapi tahukah saudara, ketika kita berkata syukur, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini, itu merupakan ungkapan iman yang keluar dalam hidup kita, sehingga kuasa ucapan syukur akan kita terima di dalam nama Yesus. Saya percaya ketika kita berjalan di dalam iman yang teguh, maka kuasa ucapan syukur yang keluar dalam hidup kita itu akan terekspresi keluar. Maka semua yang tidak mungkin, itu semua akan Tuhan bukakan semua dalam hidup kita. Sehingga semua rasanya tertutup, pintu-pintu tertutup, semuanya langganan pada lari. Sepertinya nggak mungkin. Saya memastikan, saya memberitahu Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita mengucap syukur, maka kuasa ucapan syukur itu akan datang dalam hidup kita dan akan berlaku dalam hidup kita, berlaku dalam pekerjaan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Kuasa ucapan syukur itu nggak main-main. Makanya kenapa dalam Tesalonika berkata, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita bisa mengucap syukur keluar dalam hidup kita, terekspresi keluar. Itulah kuasa ucapan syukur. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Ini yang paling penting yang saya ingin sampaikan pada malam ini. Bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur dalam situasi kondisi seperti ini? Tidak pernah terpikirkan dalam hidup kita bahwa bandara itu bisa tutup bareng seluruh dunia. Nggak pernah terpikir. Tidak pernah terpikir dalam hidup kita restoran bisa tutup bareng. Tidak pernah terpikir dalam hidup kita. Makanya saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara pada malam ini. Ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, apa yang rasanya tidak mungkin, Tuhan akan buktikan semuanya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan saya percaya kuasa ucapan syukur itu akan berlaku dalam hidup kita. Ada orang berkata bahwa tahun 2020 itu adalah tahun yang berat. Tahun yang penuh dengan tekanan. Tahun yang penuh dengan masalah. Masalah yang cukup berat, yang cukup besar. Sehingga ada banyak orang yang bangkrut, ada banyak orang yang gulung tikar usahanya. Macam-macam. Saya mau beritahu Bapak Saudara, tahun 2020 itu bukan tahun yang berat. Bukan tahun yang penuh dengan tekanan. Tapi tahun 2020 dan tahun 2021 ini adalah tahun istimewa. Karena di balik semuanya itu ada banyak juga anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak juga anak-anak Tuhan yang usahanya justru diberkati di tengah pandemi COVID-19. Justru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ada banyak anak-anak Tuhan yang buka usaha baru. Nah, sehingga disitulah membuktikan bahwa Tuhan memberikan perbedaan kepada orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Tuhan memberikan perbedaan kepada orang yang mengucap syukur dan orang yang tidak mengucap syukur. Makanya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Saya coba mempelajari akan ayat ini. Ternyata, di balik daripada ucapan syukur, ada kuasa yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal? Mengucap syukur dalam situasi kondisi, dalam segala hal. Yang pertama adalah kita harus percaya akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus percaya akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang sangat baik. Bagaimana mungkin kita di gereja, kita nyanyikan pujian, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Bahkan jempol 2 kita naikkan. Engkau baik, teramat baik. Tapi ketika pulang dari gereja, kita mulai mengeluh kepada Tuhan, mulai menggerutu, mulai protes. Mulai berkata, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu, kenapa begini, kenapa tidak cocok, Bapak Saudara.
Saya mau pastikan malam ini, dan saya mau sampaikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat mencelakakan hidup kita. Dan yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita adalah hal yang terbaik. Hal yang baik. Di Alkitab ada banyak sekali kalimat-kalimat, tulisan-tulisan firman Tuhan yang berkata, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Tuhan begitu mencintai kita. Makanya di dalam Roma ayat 8, ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Dalam segala hal Allah turut bekerja, termasuk dalam COVID-19. Dalam pandemi COVID-19, Allah juga turut bekerja dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Kalau hari ini apa yang kita sedang alami, kalau hari ini apa yang kita hadapi, mungkin tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Tuhan yang sangat baik, dan Tuhan selalu merancangkan yang terbaik untuk kita. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kita, selalu yang terbaik. Makanya setiap orang ketika dia menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, maka yang keluar dalam hidupnya adalah ucapan syukur. Situasi yang terburuk pun yang dia alami, dia akan berkata, Tuhanku tetap Tuhan yang baik. Allahku adalah Allah yang baik. Allah tidak pernah merancangkan yang jahat bagiku. Dan saya percaya Tuhanku adalah Tuhan yang terbaik dalam hidup. Tuhan bisa memakai yang tidak enak. Tuhan bisa memakai yang enak. Dalam situasi apapun. Pokoknya satu, Tuhan itu tetap baik. Situasinya enak atau tidak enak, tetap Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Makanya kita harus menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang Tuhan penuh kasih, maha penyayang, maha murah hati, yang selalu memberikan kehidupan yang baik, yang terbaik dalam hidup kita. Makanya ketika kita menyadari bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, maka yang keluar dalam hidup kita sudah pasti ucapan syukur. Sudah pasti ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu akan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Ucapan syukur itu akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Ucapan syukur itu akan memberikan motivasi yang kuat dalam hidup kita. Dan kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur? Yang pertama adalah kita harus menyadari, percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kemudian yang kedua, kita bisa mengucap syukur karena kita bisa membandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. Kita bisa membandingkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk. Artinya bahwa ketika seseorang bisa mengucap syukur karena dia tahu bahwa ada kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk sebenarnya yang terjadi, namun itu tidak terjadi dalam hidup kita. Bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. Misalnya, ketika ada musibah yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita membandingkan bahwa, oh puji Tuhan, ternyata hal yang lebih buruk tidak terjadi dalam hidup kita. Kalau hari ini kita kehilangan uang 1 juta, kita bisa berkata, syukur, terima kasih Tuhan. Karena saya cuma kehilangan 1 juta. Coba kalau saya kehilangan 2 juta, habislah. Kalau hari ini kita mengalami musibah, tangan yang satu kita patah. Kita bisa berkata, puji Tuhan, karena tangan kita yang patah cuma 1. Coba kalau 2-2 yang patah, apa yang terjadi?
Nah, ketika tangan dua-dua patah, kita juga bisa berkata, syukur Tuhan, terima kasih. Karena cuma tangan dua yang patah, tetapi kaki saya masih berfungsi. Kalaupun tangan dan kaki sudah tidak berfungsi, kita juga bisa berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun tangan dan kaki saya tidak berfungsi, tidak apa-apa, yang penting leher saya masih bagus. Nah, coba bayangkan kalau leher yang patah, apa yang terjadi? Nah, ini berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang terburuk yang terjadi. Orang yang menyadari akan hal ini, dia akan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena dia menyadari bahwa kemungkinan-kemungkinan yang terburuk itu tidak menimpa dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, betapa penting kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Maka apa yang kita alami saat ini, pikirkanlah bahwa yang saat ini kita alami itu tidak lebih buruk daripada apa yang kemungkinan terjadi. Kalau hari ini, saya mau beritahu Bapak Saudara, pekerjaan kita menurun, tetapi kesehatanmu bagus, kita harus mengucap syukur. Kalau hari ini mungkin engkau merugi, langganan pergi semua, tidak ada hal yang menonjol, tanda-tanda bahwa usaha kita diberkati. Tapi saya mau beritahu, kalau engkau hari ini engkau sehat, engkau harus mengucap syukur. Kalau saudara mendengar berita-berita, baik di Surabaya, di Jakarta, sesuatu yang mereka tidak terpikirkan. Mereka merasa bahwa mereka itu punya uang. Mereka bisa beli rumah sakit. Tapi ketika dia masuk ke rumah sakit, dia tidak bisa buat apa-apa. Dan akhirnya jadi korban COVID-19. Ada banyak orang di Surabaya, dia bisa beli rumah sakit ini. Dan dia bisa beli 5 rumah sakit di Surabaya. Tapi kenapa ketika dia masuk rumah sakit, dia masuk ICU dan selesai? Hanya karena COVID-19. Ternyata uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Orang terkaya pun di Surabaya tetap jadi korban COVID-19. Saya mau beritahu malam ini, kalau engkau hari ini sehat-sehat, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jangan mengeluh. Jangan menggerutu. Jangan protes. Kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Jangan. Terus mengucap syukur. Bandingkan hal yang terburuk yang terjadi dalam hidup kita. Kalau hari ini engkau masih bisa makan, mengucap syukurlah. Di luar sana ada banyak orang yang tidak bisa makan. Kalau hari ini engkau masih bisa olahraga pagi, tiap hari engkau olahraga dan menghirup udara yang segar. Ingat, yang di luar sana ada banyak orang sudah di ICU, pasang selang. Dia tarik nafas saja susah. Ucapkanlah syukur. Bandingkan hal yang terburuk yang terjadi dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Yang pertama, ingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur? Ingat hal-hal yang terburuk yang akan terjadi. Kalau hari ini kita mengalami masalah, ingat bahwa kita bersyukur hal yang terburuk tidak terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Lihatlah ke bawah. Belajar melihat ke bawah. Kita tidak akan pernah bisa mengucap syukur kalau kita melihat ke atas. Kita tidak akan pernah mengucap syukur kalau terlalu banyak kita melihat ke atas. Kok dia lebih ganteng dari saya ya? Kok dia lebih cantik dari saya ya? Kok dia lebih kaya dari saya? Kok dia lebih sukses dari saya? Kok dia lebih ini dari saya? Nah, selalu membanding-bandingkan dengan orang. Makanya dia tidak pernah mengucap syukur. Kok dia lebih keren lah ya dengan saya? Kenapa usahanya lebih besar dari saya? Kenapa ya dia lebih lancar dari saya? Nah, jangan membandingkan. Stop membandingkan dirimu dengan orang lain.
Kalau engkau hari ini dipercayakan Tuhan dengan usaha seperti ini, belajarlah mengucap syukur, kembangkan usaha itu, fokus kepada usaha itu, dan percayalah Tuhan pasti akan kembangkan usahamu dan Tuhan pasti akan berkati. Kalau hari ini engkau ada dengan keluargamu, bersyukurlah dengan keluargamu yang ada ini. Karena di luar sana ada banyak keluarga-keluarga yang begitu menderita. Kalau hari ini engkau berada di satu tempat, satu rumah yang pas-pasan, yang mungkin sangat sederhana rumahnya, engkau bersyukurlah karena engkau masih bisa tinggal di rumah. Di luar sana ada banyak orang yang tidak bisa tinggal dalam rumah. Mereka tidur di bawah kolong jembatan, tidur di pinggir jalan, bahkan ada tukang-tukang becak tidurnya di becak. Kita harus bisa belajar mengucap syukur. Lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Kalau kita terlalu banyak lihat ke atas, maka kita tidak akan pernah puas dalam hidup kita. Sudah punya sepeda ontel, masih pingin punya sepeda motor. Sudah punya sepeda motor 1, pingin sepeda motor 2. Sudah punya sepeda motor 2, pingin sepeda motor 3. Sudah punya sepeda motor 3, pinginnya mobil. Sudah punya mobil 1, pingin 2. Sudah punya 2, pingin 3. Sudah punya 3, pingin 4. Sudah punya 4, pingin 5. Nah, itu terus yang kita kerjakan, itu yang kita lakukan. Nah, kenapa? Karena kita membandingkan dengan orang lain. Kalau kita bisa lakukan itu, monggo, silakan. Tapi kalau kita tidak bisa, akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa sama dengan yang di atas. Akhirnya kita mengorbankan diri kita, mengorbankan seluruhnya. Hanya karena kita sering melihat ke atas, membandingkan dengan orang yang di atas kita. Bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Maka saya percaya, kita akan mengalami hal yang dahsyat, yang luar biasa. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita yang singkat. Ada seorang raja, dia hobinya berburu. Raja ini hobinya berburu di hutan. Kemudian dia mengajak anak buahnya untuk pergi berburu. Singkat cerita, 2 hari mereka berburu, tidak memperoleh apa-apa. Akhirnya sang raja berkata kepada anak buah, kita istirahat dulu di sini. Kita bikin kemah, kita istirahat sebentar. Dan kalau kita tidak menemukan perburuan, kita balik pulang. Sementara mereka istirahat di samping kemah, si anak buah sedang membersihkan senjatanya. Dia lap senjatanya, dibersihkan. Tanpa sengaja, ternyata senapan yang dipegang oleh anak buah itu mengarah ke sang raja. Dan tanpa disadari oleh si anak buah, sambil dia membersihkan serius, tiba-tiba kena kepada bagian kokangnya, sehingga senjatanya bunyi tas, dan tidak sengaja mengenai kaki daripada sang raja, dan akhirnya jempol daripada kaki sang raja putus. Singkat cerita, sang raja marah. Dia marah. Dia bilang, anak buah tidak tahu diri. Anak buah nggak bisa menghargai atasannya. Memang anak buah suka-sukanya sendiri. Tidak teliti, tidak sopan. Semuanya dia marah, dia maki kepada anak buahnya. Dan akhirnya anak buahnya dijebloskan dalam penjara. Sekian bulan kemudian, sang raja ini berkeinginan untuk berburu kembali. Namun karena trauma yang terjadi, maka dia bertobat untuk membawa anak buah. Dia berkata dalam hatinya, kalau saya bawa anak buah, maka nanti saya kena korban seperti waktu yang lalu. Maka dengan semangat yang menggebu-gebu, dia menginisiatif untuk pergi sendirian berburu. Dan berangkat dia dengan berburu. Tanpa disadari, dia mulai masuk hutan makin dalam, dan makin dalam hutan. Tiba-tiba dia masuk ke satu kompleks. Di sana ternyata ada suku yang terasing
yang orang-orang di dalam sana adalah orang-orang yang kanibal, pemakan manusia. Kaget sang raja, saya ada di satu kompleks. Apa ini? Akhirnya dia ditangkap oleh orang-orang kanibal. Dan orang-orang kanibal berkata, kita pesta hari ini. Karena hari ini kita mendapat makan yang luar biasa. Mereka sudah bersepakat untuk pesta makan bersama karena sudah dapat satu orang, yaitu raja itu. Nah, Bapak Saudara, singkat cerita, ketika sang raja sudah dibaringkan di tempat yang akan dikorbankan itu, syarat daripada suku itu adalah setiap orang yang akan dia korbankan dan akan mereka santap bersama, orang itu harus sempurna. Tidak boleh ada kurang apapun. Nah, sebelum mereka akan menyembelih sang raja, mereka periksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan betapa kagetnya mereka ketika mereka menjumpai ujung kakinya, jempolnya tidak ada. Wah, semuanya mereka bilang, ini tidak bisa. Kita tidak bisa bikin acara pesta hari ini. Kenapa? Karena orang ini tidak lengkap, jempolnya tidak ada. Kemudian kepala suku bilang begini, karena dia tidak lengkap, lepaskan dia. Hanya sang raja dilepaskan. Sang raja begitu senang dan dia lari keluar hutan sampailah dia ke istana. Ketika dia tiba di istana, dia cepat-cepat pergi ke penjara, dia temui anak buahnya. Dan dia sampai berkata, hai anak buah, saya bersyukur berterima kasih hari ini. Loh, kenapa Tuanku Raja? Saya berterima kasih, saya bersyukur. Sebenarnya hari ini saya sudah mati. Tapi karena jempol saya tidak ada, maka saya selamat. Raja itu menceritakan kisahnya dan akhirnya dia menyampaikan bahwa terima kasih karena engkau menembak jempol saya. Maka hari ini aku selamat dari kematian orang-orang kanibal. Makanya hari ini pun saya keluarkan kamu dari penjara dan engkau akan menerima hadiah yang luar biasa. Karena engkaulah yang telah menyelamatkan. Nah, dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mungkin itu bisa saja terjadi. Hal-hal buruk mungkin saat ini yang sedang kita alami. Mungkin hal itu membuat kita marah, membuat kita nggak suka, membuat kita protes kepada Tuhan dan membuat kita makin menjauh dari Tuhan. Tapi saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara, semua yang terjadi dalam hidup kita, di balik itu ada maksud yang indah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sama seperti seorang raja ini. Sepertinya itu menyakitkan. Sepertinya itu hal yang buruk. Sepertinya itu hal yang tidak baik dalam hidup sang raja. Tapi suatu saat Tuhan membalikkan semuanya itu. Dan akhirnya raja ini bisa selamat. Karena ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Nah, makanya saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara malam ini, kalau hari ini kita sedang menghadapi situasi kondisi yang buruk, yang tidak baik, yang rasanya tidak bagus, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan selalu mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Allah kita Allah yang baik. Allah tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Selalu merancangkan hal yang terbaik untuk kita. Percayalah bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, itu semua dalam desainnya Tuhan. Dalam pengaturannya Tuhan. Makanya ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, kuasa ucapan syukur ini akan berlaku dalam hidup kita. Dan kita akan terima dan kita akan nikmati bersama. Karena saya percaya dan yakin, di dalam Tuhan, ketika kita mengucap syukur, ada kuasa Tuhan yang turun dalam hidup kita. Akan menaungi hidup kita, dan akan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Sehingga apa yang rasanya tertutup, apa yang tidak mungkin, itu semuanya Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan lakukan yang terbaik, hal yang baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya dan yakin bahwa hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kuasa Roh Kudus akan terus bekerja dalam setiap hati dan pikiran dari seluruh jemaat Dewasa Muda GPPS Palu. Saya percaya Tuhan, bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan akan terus menyertai kehidupan mereka. Seberat apapun yang saat ini mereka sedang hadapi, yang sedang mereka alami, mungkin tidak sesuai seperti apa yang menjadi harapan-harapan. Tetapi Tuhan, malam hari ini, Tuhan berbicara kepada kami semua, supaya kami bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi kondisi apapun, mengucap syukurlah senantiasa, dalam setiap waktu. Sehingga kuasa ucapan syukur itu akan mengubah situasi kondisi. Dan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu semua akan terjadi dalam hidup kita. Hal yang terbaik, hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami semua, berkati kami semua Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.
kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Saya percaya semua dewasa muda dimanapun berada, kita semua diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kepada Bapak Pendeta Yefta NKSTH, kami selaku koordinator dan seluruh dewasa muda GPPS Palu mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak yang sangat memberkati kami pada saat malam hari ini. Dan kami terus berdoa kiranya Tuhan terus memakai Bapak untuk menjadi alat kemuliaannya bagi GPPS baik secara nasional maupun juga dalam pengembangan Bapak di GPPS Jemaat El Bethel. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu berupa waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga malam hari ini dalam ibadah online di tempat kami masing-masing, kami masih boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengar isi hati-Mu yang terus membawa kerohanian kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau terus menolong kami, sehingga Tuhan dalam perjalanan hidup kami boleh senantiasa terus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Tidak pernah sesaat pun juga Engkau meninggalkan kami dan membiarkan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa di dalam ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus terus mengingatkan kami, sehingga tidak ada satupun kami yang bersungut-sungut, situasi dan kondisi apapun. Kami senantiasa belajar mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga Tuhan dimanapun kami berada juga, hidup kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yefta NKSTH, Engkau memberkati di dalam pelayanannya, kepercayaan yang Kau berikan dalam pengembalaan, dan juga selaku sekretaris daripada Majelis Pusat, pertambahan hikmat dan pengurapan-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu ini Tuhan, semakin hari kehidupannya boleh semakin memuliakan Tuhan. Rumah tangga keluarganya juga diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, memberkati seluruh dewasa muda dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami semua. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Yang sudah berumah tangga keluarganya diberkati dalam nama Yesus. Biarlah kasih agape-Mu yang terus menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, sehingga Tuhan mereka semua menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan. Yang masih single Tuhan, kami percaya Kau menyediakan pasangan hidup yang sepadan, sehingga Tuhan saat mereka menikah, mereka bisa lebih lagi hidup untuk Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Usaha pekerjaan daripada setiap dewasa muda diberkati dalam nama Yesus. Engkau membukakan tingkap langit-Mu Tuhan, mencurahkan berkat-Mu, roh penghalang berkat, kuasa yang dihalaukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus daripada Persekutuan Dewasa Muda GPPS Jemaat Palu yang sudah berjerih lelah Tuhan dalam melayani melalui ibadah online ini Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya adalah menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana, sehingga memampukan kita untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.